firman Tuhan yang terambil dari buku Kisah Para Rasul pasal 5 ayat mulai ayat 12 sampai ayat ke-16. Ini kehidupan para rasul. Memang saya atau orang percaya hamba Tuhan hari ini bukan rasul. Tetapi jangan lupa bahwa saya hamba Tuhan dan Anda sekalian disebut orang percaya, anak Tuhan. Maka kehidupan yang diberkati Tuhan, kehidupan yang berjalan dengan otoritas ilahi, itu ada kepada siapa? Anak. Kalau kita disebut anak, berarti Tuhan adalah Bapa. Kalau kepada Rasul dia karuniakan kuasa begitu hebat, saya dengan keyakinan dan pengalamanku yang tidak seberapa, mengikut Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik, dia akan curahkan, dia akan sertai kita dengan kuasanya. Demikianlah saya sebagai anak Tuhan, orang percaya hamba Tuhan, hari ini boleh menyaksikan berjalan dengan kuasa Tuhan. Banyak perkara mustahil menjadi mungkin. Yuk kita dengar firman Tuhan di Time for Bible. Sebelum saya serahkan doa dan baca firman Tuhan, ayo yang di TikTok tolong di-share, dibagikan di tab-tab layar, biar waktu yang singkat, tapi bisa saudara bantu memeriahkan live ini, supaya banyak orang yang nonton, sekalipun waktunya sangat singkat hari ini. Jam 7 kurang, Pastor biasanya lewat, saya bisa selesai, karena juga BBT, bagi-bagi tugas ya. Baik, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5, mulai ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Di sini perikopnya adalah tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Doa buat Anda sekalian untuk pelepasan dan kesembuhan. Saya bagikan ayat-ayat suci firman Tuhan, saudara imani dan saudara berdoa. Nanti khusus besok hari Minggu saudara-saudara, kalau saudara ngikutin bagaimana hari ini begitu banyak orang-orang datang menyerahkan barang-barang tumpas atau sesembahan ilah-ilah, baik itu jimat kah, berhala kah, patung kah, atau keris kah, atau apapun yang berhubungan dengan kuasa kegelapan. Sebelum tumbal itu datang dalam hidupmu, bertobatlah. Darah Yesus mensucikan, kuduskan. Dan besok juga Pastor di hari Minggu Kebaktian, Pastor akan mendoakan untuk pelepasan dan kesembuhan. Jadi saudara-saudara, kiranya doa-doa berkat ini memberi saudara sukacita dan juga pemulihan kesehatan. Jadi saudara bisa share info ini bahwa besok pagi jam 8 di Grace Balikpapan, Pastor akan melayani doa-doa pelepasan dan juga doa-doa kesembuhan. Kiranya doa-doa berkat ini memberikan kesehatan bagi banyak orang sakit dengan gratis, dengan cuma-cuma. Bahkan saudara datang pagi, kita siapkan sarapan pagi yang terbaik sebelum kita akan mengajak saudara berbakti kepada Tuhan Yesus. Yang Kristen Katolik, selamat berbakti. Yang non-Kristen non-Katolik, silakan menunggu di tribun atas. Selepas kami berbakti kurang lebih setengah jam sampai 1 jam, kami akan menyapa semua warga, masyarakat, tamu, umat yang hadir, dan melayani tanpa membeda-bedakan, melayani dengan kasih. Yang susah kita berkati, yang kekurangan kita tolong, yang sakit kita doakan kesembuhan, yang lagi sedih, saya percaya lewat kebaktian yang ada, pujian dinaikkan kepada Tuhan Yesus, ada sukacita dan damai sejahtera. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat sampai hari ini masih berlaku. Demikianlah kata firman Tuhan, saya bacakan Kisah pasal 5 ayat 12 sampai 16. Selamat mendengarkan. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Saya ulangi bahwa memang kita bukan rasul. Jangan lantas karena bukan rasul, lantas menolak ayat firman ini, lantas mengkat kebenaran ini. Kalau kita mau mengkat kebenaran ini karena kita bukan rasul atau kita bukan nabi, maka Alkitab nanti dipotong-potong.
Alkitab ini utuh dan kebenarannya memerdekakan kita semua sebagai orang percaya yang membaca surat Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu sekalian, memang saya dan banyak orang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa hari ini, di hari zaman ini, bukan rasul, tetapi saya adalah orang percaya. Saya adalah anak Tuhan. Maka otoritas, berkat, dan tanda-tanda surga yang menyatakan saya sebagai orang percaya itu menyertai. Tercatat di ayatnya Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi setiap orang percaya disebut anak-anak Tuhan dan mereka dikaruniakan kuasa oleh Tuhan. Saya dan Anda bukan rasul, tapi saya dan Anda orang percaya. Amin. Ketika rame-rame, saya orang percaya, saya orang percaya, saya orang percaya. Dan engkau disebut anak Tuhan. Dan sebagai anak, engkau membawa otoritas Tuhan sebagai Bapa. Mindset ini akan menghancurkan tipu muslihat iblis yang dia tanam berabad-abad, bertahun-tahun di dalam pikiran manusia. Saudara orang percaya, saudara milik Tuhan, saudara anak Tuhan, maka otoritas Bapa itu menyertai. Ada istilah kata begini, hari ini banyak anak menjagokan bapaknya. Kalau bapaknya pejabat, dia bilang anak pejabat. Bapaknya presiden, dia berkata anak presiden. Dan semua fasilitas kemudahan itu tentu akan terbuka. Dengan akses-akses lampu hijau ketika, oh anak pejabat, anak anggota dewan, oh anak gubernur, oh anak presiden, oh anak bupati dan petinggi-petinggi, oh anak jenderal, oh dan sebagainya. Saudara dan saya ini adalah anak Tuhan. Maka ada otoritas yang menyertai saudara. Katakan amin. Dan mereka mengadakan banyak tanda mujizat di antara orang banyak, termasuk kelepasan dan kesembuhan. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak, ya, disegani karena mereka ada otoritas. Ayat 14. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Yes, baik laki-laki maupun perempuan. Memang tujuannya kita ini, kalau kita membaca firman Tuhan, bagaimana membuat banyak orang percaya. Untuk apa? Untuk jadi jemaat? Bukan. Untuk jadi saudara gembalakan? Bukan juga. Esensi kenapa kita rindu punya passion terus terbakar banyak orang percaya. Supaya orang itu mati tidak masuk neraka. Simple. Jauhkan dulu pemikiran-pemikiran, nanti mau ku gembalakan, nanti mau ku bina, nanti mau ku jadikan jemaat. Jauhkan dulu. Pelayanan yang kita sajikan kepada dunia ini supaya orang meninggal tidak masuk neraka. Tapi oleh percaya Tuhan Yesus, mereka diselamatkan. Karena ada banyak jalan menuju Roma, tapi hanya ada satu jalan keselamatan. Keselamatan, hidup, dan kebenaran hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, tercatat dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Makin lama, makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, laki-laki atau perempuan. Yes. Ini kalau terjadi dalam pelayananku hari demi hari terus bertambah, artinya misi yang komplit. Kerinduan saya itu terberkati oleh Tuhan. Saya tidak cari jemaat, saya tidak bangun gereja, saya tidak menggembalakan, tapi saya rindu setiap jiwa-jiwa yang saya temui. Mereka ketika meninggalkan dunia yang fana ini, mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, ayat 15, bahkan luar biasanya loh, pelayanan yang disertai otoritas Tuhan, yang diperkenan oleh Tuhan, ada favor-nya Tuhan. Orang-orang itu banyak yang datang, bawa orang-orang sakit. Dan apa yang terjadi? Sampai di jalan raya, membaringkan di atas balai-balai dan tilam. Supaya apa? Terus, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Apa yang terjadi? Sembuh. Wow. Ini sudah saya baca ayat-ayat ini sebelum saya sekolah Alkitab.
Dan ayat-ayat ini menjadi satu inspirasi dan sebuah gairah saya. One day, apa yang Alkitab tulis, saya imani Tuhan bisa nyatakan oleh karena iman. Dan saya sudah melihat bagaimana pelayanan rasul-rasul ini juga Tuhan percayakan dengan pelayanan anak Tuhan Yesus ini. Berjalan, orang-orang disembuhkan. Kena bayangan, setan-setan pergi. Bahkan baru terdengar detak langkah kaki orang percaya. Setan sudah berteriak, "Jangan masuk! Aku panas," dan sebagainya. Itu di mana? Bukan kisah para rasul, tapi di pelayanan yang Tuhan percayakan hari-hari ini. Sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, mungkin kita hari ini tidak punya apa-apa, tapi engkau punya kuasa Tuhan. Saya punya kuasa Tuhan yang ditulis dalam Injil dan saya imani. Kalau rasul-rasul bayangannya kena orang sakit bisa sembuh. Siapa anak Tuhan Yesus? Saya. Kalau Tuhan Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub bisa karunia pada rasul nabi-nabinya, maka saudara dan saya sebagai umat miliknya yang disebut sebagai anak atau orang percaya, Tuhan mengkaruniakan karunia-karunia ini, firman yang sama, tergantung imanmu bagaimana merespon akan firman ini. Sakit penyakit bisa disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Engkau sudah berpuluh tahun diikat oleh roh jahat. Tuhan tidak merancangkan engkau untuk hidup dan diikat oleh roh jahat. Gangguan jiwa kah, depresi kah, kecemasan berlebih kah, Tuhan tidak membuat engkau hidup. Tuhan tidak anugerahkan engkau hidup untuk diikat oleh roh-roh kegelapan. Yesus datang untuk menyelamatkan. Firman Tuhan datang untuk melepaskan engkau. Dan sampai hari ini Tuhan mengutus hamba-hambanya untuk beritakan tentang karyanya, supaya engkau yang terikat oleh dosa dan kuasa kegelapan free in Jesus name. Ketika engkau membuka diri, hati, dan datang kepada Yesus, maka segala ikatan-ikatan itu akan dilepaskan dari hidupmu dalam nama Yesus. Dan ayat 16 berkata, akibat pelayanan yang disertai kuasa Tuhan, banyak orang dari sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun membawa orang-orang sakit dan orang-orang diganggu oleh roh-roh jahat. Dan apa yang terjadi? Roh jahat out, penyakit go, dan mereka dilepaskan dan disembuhkan. Tuhan memberkati setiap kita. Berbahagialah engkau dengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatimu. Lebih berbahagia ketika engkau setia dan saya menjadi pelaku firman Tuhan Yesus memberkati. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman. Bersyukur banget. Mari Bapak Ibu sekalian, ada paling sedikit ada 10.000 orang yang sedang menonton ini. Saya ajak buka dua tangan. Setiap tangan terbuka. Kuasa Tuhan Yesus turun atasmu. Dan apabila di antara saudara yang tanganmu terbuka dan angkat saat ini, ada penyakit di tubuhmu, saya ucapkan kuasa Tuhan Yesus menjadikan engkau be healed in Jesus name. Yes, maka tahirlah engkau dan sembuhlah. Sehatlah engkau dari segala macam kelemahan dan sakit penyakit. Apabila di antara saudara yang angkat tangan saat ini, ada yang diganggu, diikat, dihuni hidupnya, rumah, tubuhnya, oleh roh-roh kegelapan, apapun namanya, segala tipu muslihat, hai engkau iblis, dan segala tipu muslihatmu, saya perintahkan sekarang, dalam nama Yesus Kristus, out, free, in Jesus name. Darah Yesus berkuasa menutup bungkus kita semuanya hari ini dengan perlindungan yang sempurna. Wow, ada kelegaan, ada kesembuhan, ada kelepasan. Dan terimalah firman yang membuat engkau hidup yang baru. Dalam nama Bapa, Putra,
dan Roh Kudus. Amin.